Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Amanarunisa. Saya dari kelas 19D. Saya di sini akan mempresentasikan tentang nutraceutical untuk antioksidan. Saya mempresentasikan dari jurnal kandungan pigmen dan potensi antioksidan dan beberapa jenis makroalga dari pantai Gunung Kidul, Yogyakarta, dari penulis Wiwin Kusuma Perdanasari dan Suharyanto. Abstrak dari jurnal tersebut ialah makroalga merupakan biota laut yang mengandung berbagai jenis senyawa potensial, termasuk pigmen. Pigmen alami makroalga telah terbukti menunjukkan berbagai aktivitas biologis yang bermanfaat, termasuk sebagai antioksidan. Meskipun informasi mengenai kandungan pigmen maupun potensi antioksidan makroalga dari pantai Gunung Kidul telah banyak diteliti, namun penelitian yang menelaah korelasi antara kandungan pigmen dan aktivitas antioksidan makroalga dari wilayah ini masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi kandungan pigmen serta potensi antioksidan beberapa jenis makroalga yang berasal dari pantai Gunung Kidul, Yogyakarta. 6 spesies mewakili kelompok makroalga hijau, merah, dan coklat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Codium tomentosum, Ulva lactuca, Gelidium torreum, Palisada perforata, Turbinaria ornata, dan Sargassum aquifolium. Hasil pengukuran kandungan pigmen menunjukkan bahwa klorofil A tertinggi terdapat pada jenis U lactuca, klorofil tertinggi pada C tomentosum, dan total karotenoid tertinggi pada T ornata. Adapun metode penelitian dari jurnal ini ialah ekstraksi sampel makroalga dilakukan dengan teknik maserasi dengan pelarut etanol proanalisis. Pelarut etanol dipilih dalam proses ekstraksi ini karena kemampuannya dalam menarik senyawa antioksidan di dalam sampel. Lalu ada pengukuran kandungan pigmen, klorofil, dan karotenoid dilakukan dengan metode spektrofotometri sesuai dengan metode Lintenolal dan Lastman pada 2001. Ekstraksi pigmen pada sampel makroalga dilakukan dengan metanol proanalisis. Lalu pengujian potensi antioksidan dilakukan berdasarkan metode DPPH dengan preparasi larutan sebanyak 0,5 ml larutan DPPH 0,4 ml dalam metanol direaksikan dengan 1,5 ml ekstrak makroalga dengan konsentrasi 500 ml. Metode ini juga dapat mempersingkat waktu penelitian yang melibatkan beberapa jenis makroalga sekaligus. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada tabel 1, hasil ekstraksi 6 jenis makroalga dari pantai Gunung Kidul, Yogyakarta. Jenis spesiesnya itu ada Gelidium corneum, Palisada perfora, Sargassum aquifolium, Turbinaria ornate, Ulva lactuca, dan Codium tomentosum. Dengan berat sampel sama-sama 30 gram, ekstraknya 0,21 untuk Gelidium, Palisada 0,91, Sargassum 0,73, dan Turbinaria ornate 0,74, Ulva lactuca 0,35, dan Codium tomentosum yaitu 1,38. Bentuk ekstraknya yang pertama, Gelidium corneum itu ekstraknya kental, Palisada ekstraknya kental, Sargassum itu berbentuk pasta, Turbinaria itu berbentuk pasta, serbuk kering itu berbentuk untuk Ulva lactuca, dan untuk Codium yaitu ekstraknya kental. Lalu ada pembahasannya. Pembahasan dari rendemen ekstrak etanol makroalga. Hasil ekstraksi beberapa jenis makroalga dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan rendemen dan karakteristik ekstrak yang diperoleh. Bisa dilihat pada tabel 1, di mana ekstrak 30 gram sampel makroalga dengan pelarut etanol menghasilkan ekstrak terbanyak pada C, menghasilkan ekstrak terbanyak pada Corneum tomentosum yaitu 1,58 gram atau sebesar 5,28% dari berat sampel, sedangkan rendemen terkecil yaitu pada G. corneum dengan berat ekstrak hanya 0,21 gram atau sebesar 0,69%. Makroalga jenis
Conium tomentosum yaitu yang menghasilkan rendamen ekstrak yang tertinggi di antara jenis lainnya. Pada penelitian ini juga dilaporkan sebagai penghasil rendamen yang tertinggi berdasarkan hasil beberapa studi. Rendamen ekstrak Conium tomentosum itu tergolong sangat tinggi hingga mencapai 12-24% tergantung pada metode ekstraksi dan jenis pelarut yang digunakan. Lalu pada hasil kedua bisa dilihat pada tabel 2, yaitu ada kandungan klorofil A, B, dan karotenoid total dari beberapa jenis makroalga. Yang pertama itu pada Conium tomentosum itu klorofil A-nya sebesar 6,73, klorofil B-nya itu 9,62, dan total karotenoidnya itu 0,21. Lalu pada ulva lactuca itu sebesar 7,45 untuk klorofil A-nya, dan untuk klorofil B-nya itu 6,97. Lalu total karotenoidnya itu sebesar 0,110. Gelidium corneum itu klorofil A-nya itu 3,74, klorofil B-nya tidak ada, dan totalnya itu sebesar 0,93. Palisada perforat itu klorofil A-nya itu 1,94, lalu klorofil B-nya tidak ada. Total karotenoidnya itu sebesar 0,67. Tubinaria ornat itu sebesar 4,64 untuk klorofil A-nya, dan untuk total karotenoidnya itu 2,25. Lalu ada Sargassum aquifolium, klorofilnya itu 2,74 dan total karotenoidnya itu 1,08. Lalu pembahasan yang akan dibahas itu analisis yang dilakukan terhadap kandungan beberapa jenis pigmen menunjukkan hasil yang bervariasi dalam kandungan klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Total pada beberapa jenis makroalga yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel 2. Pengukuran kandungan klorofil terhadap 6 jenis makroalga menunjukkan bahwa ulva lactuca mengandung klorofil A dengan kadar tertinggi dibandingkan jenis lainnya. Analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sampel makroalga yang diuji. Makroalga ulva lactuca memang tergolong ke dalam kelompok makroalga hijau yang erat kaitannya dengan dominasi warna hijau pada Toliusnya. Pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengukuran potensi antioksidan pada penelitian ini, ke-6 jenis makroalga berpotensi sebagai antioksidan yang ditunjukkan dengan adanya nilai persentase penghambatan radikal DPPH dilihat pada tabel 3. Potensi antioksidan makroalga laut dalam penelitian ini dianalisis dengan mengukur kemampuan ekstrak etanol makroalga dalam menangkap radikal DPPH. Penelitian ini menerapkan satu konsentrasi makroalga. Pada penelitian Locatelli et al. Pada 2009 menyebutkan pada studinya bahwa nilai 350 yang diperoleh dari aplikasi beberapa seri konsentrasi memang perlu, tapi pada beberapa kasus tertentu nilai IC50 tersebut tidak dapat menggambarkan kekuatan penangkapan radikal yang sama antara dua jenis sampel yang berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian jurnal ini yaitu hasil pengukuran pigmen pada penelitian ini menunjukkan bahwa kadar tertinggi klorofil A terdapat pada makroalga jenis ulva lactuca, pada klorofil B dan C. Pada B itu ada Conium tomentosum, dan total karotenoid pada Theonata. Sebuah jenis makroalga yang diuji pada penelitian ini menunjukkan potensi antioksidan dengan potensi tertinggi pada jenis Tubinaria ornata. Analisis korelasi menunjukkan bahwa aktivitas penghambatan radikal DPPH berkorelasi positif dengan kandungan total karotenoid makroalga, tetapi tidak berkorelasi dengan kandungan klorofil A-nya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.